Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Jelang Idul Fitri, sejumlah kebutuhan pokok alami kenaikan harga. Mendekati Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Bandar Lampung mengalami kenaikan signifikan. Komoditas yang naik mulai dari daging sapi, daging ayam, kentang, telur ayam, bawang merah, dan bawang putih hingga cabai. Kenaikan bervariasi antara Rp3.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Hal ini seperti pantauan Tribun Lampung di Pasar Pasir Gintung, Pasar Kangkung, dan Pasar Koga, Kota Bandar Lampung pada Minggu 24 April 2022. Di Pasar Pasir Gintung, sejumlah pedagang menjual daging sapi dengan harga Rp140.000 dari sebelumnya yang hanya berharga Rp120 hingga Rp130.000 per kilogram. Harga daging sapi dimungkinkan terus mengalami kenaikan hingga H-1 menjelang Idul Fitri dengan kisaran Rp150 hingga Rp160.000 per kilogram. Salah satu pedagang daging sapi di Pasar Pasir Gintung yakni Budi Kurniawan mengungkapkan, kenaikan harga sudah terjadi sejak 1 minggu terakhir dan saat ini untuk daging sapi dijual dengan harga Rp140.000 per kilogram. Untuk tulang iga saat ini dijual dengan harga Rp80.000 per kilogramnya. Pembeli diakuinya cukup ramai. Setiap hari ia bisa menjual 400 kg atau 4 kuintal daging sapi. Di luar harga daging sapi, sejumlah kebutuhan pokok lainnya seperti bumbu dapur juga mengalami kenaikan. Untuk bawang merah dijual dengan harga Rp10.000 seperempat kilogram atau Rp35.000 per kilogram. Dari sebelumnya yakni Rp28.000 sampai Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang putih dijual dengan Rp25.000 sampai dengan Rp30.000 per kilogram dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya Rp22.000 per kilogram. Salah satu penjual bumbu dapur di Pasar Pasir Gintung yakni Ucok mengatakan, harga tersebut dimungkinkan masih akan naik lagi mendekati Lebaran. Untuk harga kentang juga diakuinya naik cukup signifikan. Dari biasanya dijual Rp10.000 per kilogram menjadi Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Berita selanjutnya, Gunung Anak Krakatau berstatus siaga atau level 3. Pasca erupsi disertai dengan gempa, status Gunung Anak Krakatau atau GAK naik level jadi siaga atau level 3. Mulanya Gunung Anak Krakatau masih pada status waspada atau level 2 meski kerap batuk-batuk. Namun berdasarkan surat edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Badan Geologi kini GAK berstatus level 3 atau siaga. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau Andi Suwardi pun mengimbau kepada masyarakat sekitar Gunung Anak Krakatau untuk terus waspada. Andi menjelaskan hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan adanya kenaikan aktivitas yang semakin signifikan. Andi menambahkan pada status siaga ini semua orang baik masyarakat dan wisatawan dilarang mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 5 km dari kawah aktif. Tak hanya itu, Andi mengingatkan masyarakat wilayah pantai Provinsi Banten dan Lampung untuk tetap tenang dan tidak termakan isu hoaks tsunami lantaran erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut. Berita selanjutnya, seorang pelajar meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Lampung Timur. Telah terjadi kecelakaan maut di Kabupaten Lampung Timur pada Minggu 24 April 2022 sekira pukul 21 lewat waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut tepatnya di Jalan Lintas Timur kilometer 177, Desa Braja Asri, Kecamatan Waijepara, Lampung Timur.
Kecelakaan yang melibatkan seorang pelajar berinisial DS yang masih berusia 15 tahun mengendarai sepeda motor Vega R tanpa nomor polisi dan truk yang tidak dikenal. Akibatnya kejadian tersebut membuat DS meninggal dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Unit Penegakan Hukum Polres Lampung Timur, Aibda Ferdi Chandra saat dikonfirmasi pada Senin 25 April 2022. Ia juga menyebutkan motor yang dikendarai DS sempat mendahului kendaraan temannya yang berada di depannya. Kemudian motor yang dikendarai DS sempat oleng dan lari ke arah kanan jalan hingga terjadilah kecelakaan. Pasca peristiwa tersebut, sang supir truk sampai kini masih melarikan diri. Berita selanjutnya. 5 warga Lampung terdampar di Turki dipulangkan ke tanah air. Sebanyak 5 warga negara Indonesia asal Lampung yang terdampar di Istanbul, Turki akhirnya bisa pulang ke tanah air pada Minggu 24 April 2022. Mereka menaiki pesawat dari airport Turki dengan difasilitasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Turki dan Agensi Bambang Rusli Utomo. Ia menuturkan kepulangan WNI untuk tahap pertama ini ada penambahan dari kuota 4 orang menjadi 5 orang. Totalnya nantinya yang akan pulang sebanyak 10 orang. Pemulangan dilakukan secara bertahap. Sementara total WNI asal Lampung yang terdampar di Turki yakni sebanyak 11 orang, namun 1 orang tidak bersedia pulang ke tanah air. Sekadar mengingatkan sebanyak 11 WNI asal Lampung ini terdampar di Turki sejak November hingga Desember 2021 lalu. Mereka dijanjikan kerja ke Polandia. Namun setengah tahun berlalu mereka tak kunjung diberangkatkan kerja ke Polandia. Mereka pun terkatung-katung tanpa kejelasan di Istanbul, Turki. Lebih lanjut, Ikhwanul menuturkan dirinya sudah berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Lampung terkait pendampingan pemulangan itu. BP2MI Lampung katanya bersedia menjemput kepulangan mereka dari Bandara Soekarno-Hatta. Ikhwanul pun mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah dan seluruh pihak yang sudah membantu untuk memulangkan 11 WNI yang terdampar di Turki. Berita selanjutnya, 2 tahun jadi buronan pelaku pencurian sepeda motor akhirnya ditangkap. Satreskrim Polres Waikanan mengamankan 1 pelaku pencurian sepeda motor di daerah Waikanan, Lampung. Tersangka berinisial DL berusia 27 tahun, merupakan warga desa Ibul Jaya, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Kapolres Waikanan AKBP Teddy Rahesna melalui Kasat Reskrim AKP Andri Triputra mengatakan, peristiwa pencurian sepeda motor itu terjadi pada Selasa 31 Maret 2020 lalu, sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Pelaku bertandang ke rumah korban Saptini di Kampung Umpu Bakti, Kecamatan Belambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Ia mengaku ingin meminjam sepeda motor lantaran ingin menuju Gang Sudar dan menjanjikan akan meninggalkan mobil di rumah korban. Mulanya korban menolak permintaan tersangka. Namun karena pelaku memaksa masuk ke dalam rumah, sehingga korban memberikan kunci sepeda motor Honda dengan nomor polisi B4388NEE. Selanjutnya pelaku tersebut membawa motor, namun mobil pelaku pun ikut dibawa pergi. Korban baru menyadari beberapa waktu kemudian bahwa sepeda motornya telah hilang dibawa kabur oleh orang tak dikenal. Atas kejadian tersebut, korban datang ke Polres Waikanan dan melaporkannya guna diproses lebih lanjut. Pelaku kemudian ditangkap usai sempat DPO selama 2 tahun, yakni pada Jumat 22 April 2022 pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Ini lantaran TK 308 Satreskrim Polres Waikanan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan pelaku di Desa Ibul Jaya, Kecamatan Hulu Sungkai, Lampung Utara. Selanjutnya pelaku langsung dibawa ke Polres Waikanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dapat dikenai dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan kurungan penjara maksimal 4 tahun. Berita selanjutnya, jelang Lebaran, pedagang kue kering dadakan di Mesuji raup keuntungan. Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah yang tinggal menghitung hari, membawa berkah bagi pedagang kue kering dadakan di Pasar Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Pasalnya banyak pedagang kue kering dadakan menjamur di tengah Pasar Brabasan tampak berjejer pada Senin 25 April 2022. Hal ini juga dialami oleh Soleh, seorang pedagang kue kering di sana. Ia mengaku pernah menghabiskan jualan kue kering dalam sehari dengan total 2 juta rupiah. Ditambahkannya untuk produk kue kering dan makanan ringan sendiri ia jual di harga Rp10.000 per bungkusnya. Lebih lanjut, berdasarkan pantauan tribunlampung.co.id di lapangan, banyak pedagang kue kering dadakan yang berjualan di area jalan pertengahan pasar. Banyak juga para pembeli yang membanjiri area Pasar Brabasan untuk melihat-lihat produk jualan kue kering dan makanan ringan yang dijajakan pedagang dadakan tersebut. Untuk produk yang dijual pun amat beragam, mulai dari kue kering dan makanan ringan seperti marning, keripik, semprong, kacang, dan jajanan tradisional lainnya. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.